Halo, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Saya tahu Anda yang sedang mendengarkan ini tuh tipe orang yang nggak gampang puas dengan jawaban standar, kan? Betul, audiens kita ini memang selalu haus wawasan baru. Iya, Anda adalah tipe pembelajar yang selalu mencari tahu alasan atau mengapa di balik segala sesuatu. Jadi, coba bayangkan situasi ini sebentar. Anda sedang duduk di ruang rapat, terus Anda melihat sebuah presentasi dengan data statistik yang sangat rapi. Dengan grafik yang menjulang tinggi gitu ya. Persis. Tren presentasinya presisi banget sampai 2 angka di belakang koma. Tapi entah mengapa, pas Anda melihat layar itu, Anda merasa kayak ada sesuatu yang bolong gitu. Karena angkanya membisu kan? Iya, angka-angka itu dengan sangat meyakinkan ngasih tahu Anda berapa banyak produk yang terjual atau seberapa sering pelanggan churn. Tapi pas ditanya satu hal yang paling krusial, yaitu mengapa mereka diam saja? Mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan? Mengapa manusia ngambil keputusan yang seringkali tampak nggak logis? Dan itulah jebakan dari apa yang kita sebut sebagai data kuantitatif. Angka itu ngasih kita ilusi kepastian. Kita merasa aman karena semuanya terukur. Padahal angka seringkali menyapu bersih realitas perilaku manusia yang sebenarnya berantakan, kompleks, penuh kontradiksi, dan pastinya syarat emosi. Oke, mari kita bedah ini. Karena itulah tepatnya misi eksplorasi kita hari ini. Kita mau membedah sebuah tumpukan sumber yang luar biasa mencerahkan. Sumber yang sangat solid ya. Sangat solid. Panduan utama kita kali ini adalah buku teks referensi yang sangat dihormati, judulnya Qualitative Research Methods, edisi kedua karya Monique Henning, Inge Hutter, dan Ajay Bailey yang diterbitkan oleh Sage. Tapi tenang saja, misi kita di sini bukan buat mengubah Anda jadi mahasiswa yang menghafal metodologi akademis yang kaku. Sama sekali bukan itu tujuannya. Misi kita adalah membekali Anda dengan jalan pintas. Kita mau menyarikan wawasan dari buku ini, biar Anda bisa jadi pengamat perilaku manusia yang jauh lebih tajam. Kita akan melihat bagaimana riset kualitatif itu sebenarnya adalah seni mengubah angka-angka dingin menjadi cerita yang hidup. Dan bagaimana pola pikir ini bisa langsung diaplikasikan di pekerjaan Anda saat Anda memimpin proyek atau sekedar memuaskan rasa ingin tahu Anda tentang dunia di sekitar kita. Wah, saya suka banget energi untuk sesi kita ini. Saya juga sangat semangat. Yang akan kita diskusikan hari ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana melucuti kacamata asumsi kita sendiri. Kita akan belajar seni meminjam kacamata orang lain. Karena sejujurnya, pemahaman yang sejati itu baru muncul pas kita berhenti mendiktekan bagaimana dunia seharusnya bekerja menurut kepala kita, dan mulai benar-benar mendengarkan bagaimana dunia itu bekerja menurut orang yang menjalaninya. Kalau gitu, mari kita mulai dari fondasinya ya. Di dalam sumber kita disebutkan ada perbedaan cara pandang dunia yang lumayan drastis di kalangan peneliti. Istilahnya itu pergeseran paradigma dari positivisme ke interpretivisme. Jujur aja buat orang awam, istilah ini tuh kedengaran lumayan berat. Bisa tolong dijelaskan nggak sebenarnya maksud dari dua kubu ini apa? Tentu. Sederhananya begini, positivisme itu adalah kerangka berpikir di balik penelitian kuantitatif. Paradigma ini memandang dunia seolah-olah kebenaran itu ada di luar sana, berupa fakta objektif yang bisa diukur. Ibaratnya hukum fisika lah. Kayak apel jatuh dari pohon gitu. Nah, iya. Kalau Anda menjatuhkan apel, jatuhnya pasti ke bawah, dan Anda bisa menghitung kecepatannya. Paradigma ini tuh sangat memuja angka pasti. Nah, di sisi lain ada interpretivisme yang menjadi ruh dari riset kualitatif. Oke, jadi bedanya apa? Interpretivisme ini berargumen bahwa saat kita berurusan dengan manusia, kebenaran itu nggak selalu objektif. Realitas manusia itu dibentuk oleh konteks sosial, emosi, dan pandangan individu yang sangat subjektif. Jadi kalau positivisme itu mencari fakta yang pasti, interpretivisme itu mencari makna yang tersembunyi ya? Betul sekali. Dan perpindahan cara berpikir dari sekedar menghitung fakta menjadi menggali makna ini seringkali diremehkan loh, bahkan oleh para ilmuwan dari bidang eksak sekalipun. Oh ya? Ada contohnya di buku kan ya? Iya, ada satu anekdot di dalam buku ini yang sangat lucu tapi juga menohok banget. Diceritakan ada seorang ahli bedah yang sedang ngobrol sama seorang peneliti kualitatif. Setelah si peneliti menjelaskan sedikit tentang apa kerjanya, kayak mewawancarai orang, mencari pola perilaku, ahli bedah itu dengan nada agak meremehkan membalas. Dibilang apa tuh? Dia bilang, wah menarik juga ya, kayaknya saya juga mau mulai bikin riset kualitatif deh. Toh itu kan cuma sekedar ngobrol-ngobrol santai sama orang kan?
Waduh, itu meremehkan sekali sih. Terus apa jawaban si peneliti? Peneliti itu menatapnya dengan tenang dan membalas, "Wah, ilmu bedah itu juga kedengarannya menarik ya. Kayaknya saya besok mau langsung masuk ruang operasi dan ngebedah orang deh." Jawaban yang sangat telak. Ya, poin dari lelucon itu sangat tajam. Menggali makna tersembunyi dari isi kepala seseorang, itu sama sekali bukan basa-basi atau obrolan warung kopi. Riset kualitatif membutuhkan pelatihan yang ketat, teknik bertanya yang presisi, dan kerangka analisis yang solid. Setuju. Ada satu cerita yang sangat menarik dari buku ini yang mengilustrasikan hal tersebut. Ini studi kasus tentang seorang peneliti bernama Walter Paans. Ah ya, kasus perawat itu? Benar, Walter ini awalnya mencoba meneliti bagaimana perawat mendiagnosis pasien mereka. Karena dia terbiasa dengan positivisme, dia pakai pendekatan uji coba terkontrol acak atau randomized control trial. Dia bagi perawat ke dalam beberapa grup, dia ukur variabelnya, dia kasih kuesioner, dia hitung datanya. Sangat ilmiah dan rapi. Tapi hasilnya kurang memuaskan ya. Sangat membuat dia frustrasi karena datanya rasanya kosong. Maksudnya angkanya ada, tapi data itu sama sekali nggak bisa menceritakan bagaimana alur logika para perawat itu bekerja di lapangan. Nah, disinilah letak titik baliknya. Karena angkanya nggak bisa bicara, Walter akhirnya mengganti strateginya ke pendekatan kualitatif, dan yang dia lakukan sebenarnya sangat sederhana, tapi punya dampak radikal. Cuma satu pertanyaan kan? Iya, dia mengundang seorang perawat, duduk bersama dalam suasana yang santai, lalu dia cuma ngajuin satu pertanyaan terbuka. Dia bilang, "Coba ceritakan bagaimana kamu menangani kasus pasien yang ini." Setelah itu, Walter cuma diam. Dia membiarkan perawat itu mengambil alih panggung. Dan hasilnya pasti jauh lebih kaya dong. Jauh melampaui ekspektasinya. Ketika diberi ruang tanpa dibatasi pilihan ganda, A, B, C, atau D, perawat tersebut mulai membongkar seluruh proses bernalarnya. Dia bercerita tentang intuisinya, tentang bagaimana dia memperhatikan bahasa tubuh pasien, hal-hal kecil yang nggak pernah terlintas di kepala si pembuat kuesioner. Nuansa sekompleks itu nggak akan pernah bisa ditangkap oleh survei berbasis angka. Buat Anda yang sedang mendengarkan ini, coba bayangkan aplikasi praktisnya dalam pekerjaan Anda ya. Katakanlah, Anda menyebarkan survei kepuasan pelanggan tahunan. Anda dapat laporan kalau 30% klien Anda merasa tidak puas. Angka 30% itu penting sebagai peringatan. Tapi nggak ngasih solusi. Tepat. Angka itu nggak memberitahu Anda apa yang harus diperbaiki besok pagi. Anda kehilangan konteks emosionalnya. Anda nggak tahu cerita di balik kekecewaan mereka. Inilah kenapa insting kualitatif itu krusial. Yang menarik di sini adalah fondasi filosofis dari proses pencarian makna tersebut. Dalam riset kualitatif, ada satu konsep pilar yang dicetuskan oleh pemikir seperti Wilhelm Dilthey dan Max Weber. Konsep ini bernama Verstehen. Verstehen. Betul, kata bahasa Jerman yang berarti pemahaman. Tapi ini bukan sekedar paham secara intelektual ya. Ini adalah pemahaman otentik yang ditarik murni dari sudut pandang orang dalam. Di dunia metodologi, kita sering menyebutnya sebagai pemisahan antara perspektif etik dan emik. Tunggu sebentar. Etik dan emik. Istilahnya kedengaran mirip banget. Bisa tolong kasih contoh bedanya secara praktis? Boleh. Mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan ada seorang pria di Belanda yang sedang sakit flu berat. Kalau kita melihat fenomena ini dari luar, sebut saja dari kacamata seorang dokter dengan pendekatan medis, ini disebut perspektif etik, pakai huruf T. Oke, jadi dari sudut pandang ahlinya. Ya, dokter akan melihat pria itu dan bilang, "Bapak sakit karena terinfeksi virus influenza varian tertentu yang menular via droplet." Itu perspektif luar, fakta objektif. Tapi, kalau kita bertanya langsung kepada si pria Belanda itu untuk mencari Verstehen-nya, kita sedang mencari perspektif emik pakai huruf M. Berarti dari sudut pandang si pasien. Benar. Pria itu mungkin nggak peduli soal virus. Dia akan bilang, "Saya sakit karena kemarin saya nekat jalan kaki hujan-hujanan, dan baju saya basah kuyup." Masuk akal sih. Dan disinilah saya melihat letak aplikasinya. Kalau Anda, misalnya, adalah pembuat kebijakan kesehatan yang mau mencegah pria ini kena flu lagi musim depan, ngasih dia brosur tebal tentang mikrobiologi virus mungkin nggak akan mempan. Sama sekali nggak. Tapi, kalau Anda pakai perspektif emiknya, solusinya jauh lebih sederhana. Suruh saja dia pakai jas hujan yang tebal.
Kita menyelesaikan masalah dengan masuk ke dalam kerangka berpikirnya, bukan memaksa dia masuk ke kerangka berpikir kita. Anda menangkap intisari konsep ini dengan sangat tepat, dan buku ini memberikan satu studi kasus berskala besar tentang betapa bahayanya kalau kita mengabaikan perspektif emik ini. Ini tentang proyek pembangunan sanitasi, secara spesifik pembangunan jamban di sebuah pedesaan di negara berkembang. Oh ya, saya ingat baca bagian ini. Coba bayangkan situasinya ya, Anda semua. Ada sebuah tim proyek dari Eropa bawa dana besar datang ke sebuah desa. Perspektif etik mereka, yang tentu didasari ilmu kesehatan masyarakat, menyimpulkan bahwa tingkat infeksi di desa itu tinggi karena sanitasi yang buruk. Solusi logis dari perspektif luarnya apa? Bangun jamban pribadi di belakang setiap rumah. Higienis, privat, masalah selesai. Namun setelah dibangun, jamban-jamban itu ternyata nggak dipakai sama sekali. Kenapa coba? Ketika mereka akhirnya menurunkan peneliti kualitatif untuk mendengar perspektif emik masyarakat lokal, kebenarannya sungguh di luar dugaan. Ya karena dari kacamata masyarakat setempat, terutama para wanita di desa tersebut, pergi rame-rame ke ladang atau sungai di pagi buta untuk buang air itu sama sekali bukan masalah sanitasi. Itu adalah institusi sosial mereka. Momen kebebasan mereka ya? Persis, itu satu-satunya momen kebebasan yang mereka miliki dalam sehari. Di ladang itu, para wanita bisa berkumpul, ngobrol bebas, tertawa, dan yang paling krusial, mereka bisa lepas sejenak dari pengawasan suami dan kaum pria di rumah. Jadi dengan niat baik membangun jamban pribadi di dalam rumah, tim proyek itu tanpa sadar malah mempenjarakan para wanita ini kembali ke dalam rumah mereka. Merampas ruang sosial dan kebebasan mereka. Makna dari rutinitas pagi itu sangat jauh berbeda dari sekedar kegiatan biologis seperti yang dipikirkan para insinyur proyek. Terus, solusinya gimana waktu itu? Solusinya akhirnya lahir lewat kompromi. Mereka nggak jadi memaksakan jamban pribadi, melainkan membangun fasilitas sanitasi umum komunal yang bersih di ujung desa. Kesehatan masyarakat tetap terjaga, dan ruang sosial tempat para wanita berkumpul tidak dihancurkan. Ini adalah pelajaran mahal bahwa solusi sebaik apapun akan gagal kalau buta huruf terhadap budaya lokal. Tapi jujur aja ya, mendengarkan cerita ini bikin saya berpikir. Kalau peneliti ini turun ke lapangan mencoba menangkap makna yang sangat dalam dan mengobrol dengan orang-orang, bukankah itu sangat rentan jadi bias? Bias dari penelitinya maksudnya? Iya, maksud saya, si peneliti kan bukan robot. Dia bawa identitasnya, bawa asumsinya sendiri. Bukankah kehadirannya saja bisa mengubah cara orang menjawab? Pertanyaan yang sangat kritis. Dan dunia riset kualitatif sangat menyadari hal itu. Beda dengan penelitian kuantitatif, di mana peneliti berpura-pura jadi hantu tak kasat mata, yang sangat objektif, peneliti kualitatif secara terbuka mengakui bahwa diri mereka adalah bagian dari instrumen pengumpulan data. Konsep ini disebut refleksivitas. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Iya, refleksivitas berarti Anda harus terus-menerus sadar dan mengkritisi posisi Anda sendiri. Siapa Anda, warna kulit Anda, gender Anda, cara Anda berpakaian, bahkan nada suara Anda, semua itu akan menentukan apakah partisipan akan terbuka kepada Anda atau justru menutup diri. Ada contoh kasusnya nggak soal refleksivitas ini? Ada satu cerita brilian dari peneliti bernama Candice Diaz. Candice, yang merupakan seorang non-muslim, sedang meneliti dinamika sebuah komunitas masjid di Amerika Serikat. Sebagai peneliti yang berusaha punya refleksivitas yang baik, Candice ingin membaur dan menunjukkan rasa hormat tertinggi. Oke, langkah yang logis. Jadi, saat dia mau masuk ke masjid, dia berinisiatif menutupi kepalanya dengan shawl, semacam meniru hijab. Niatnya sangat murni, dia ingin menghargai budaya mereka. Niatnya bagus. Tapi tebakan saya, ini pasti malah jadi masalah kan? Sayangnya ya, saat dia sampai di pintu, seorang pengurus masjid bernama Laila menyapanya. Laila ini tahu Candice bukan bagian dari jemaah mereka. Ketika Candice mencoba masuk sambil memakai penutup kepala itu, raut wajah Laila langsung berubah. Dia terlihat sangat tersinggung. Kenapa bisa gitu? Protokol bertamu yang bisa dipakai sembarangan oleh orang luar. Bagi mereka, itu adalah simbol keimanan yang sangat sakral. Saya paham. Ketika seorang non-muslim berpura-pura memakainya, itu tidak dilihat sebagai penghormatan, melainkan sebagai sebuah bentuk kebohongan atau penipuan identitas. Wow, jadi niat untuk bersikap inklusif justru dibaca sebagai penghinaan tanpa sengaja. Buat Anda yang mendengarkan, coba renungkan prinsip refleksivitas ini di dunia kerja Anda.
Seberapa sering kehadiran Anda justru mengubah data yang Anda terima? Itu poin yang sangat relevan. Bayangkan Anda seorang direktur utama, masuk ke ruang istirahat staf junior dengan setelan jas mahal, lalu bertanya santai, gimana nih kerjaan, ada masalah nggak? Menurut Anda, apakah mereka akan memberikan jawaban yang sejujurnya? Tentu saja tidak. Identitas dan otoritas Anda di ruangan itu secara otomatis memfilter jawaban yang akan keluar dari mulut mereka. Refleksivitas adalah kemampuan untuk menyadari kekuatan tak kasat mata dari identitas Anda tersebut. Tepat sekali. Nah, dengan semua bias dan subjektivitas ini, banyak orang di luar sana, mungkin termasuk Anda yang sedang mendengarkan, berpikir bahwa riset kualitatif itu pasti sangat berantakan dan nggak ada aturannya. Padahal nggak gitu kan? Padahal, buku ini meruntuhkan mitos tersebut. Riset kualitatif itu memiliki siklus yang sangat terstruktur, mulai dari desain, pengumpulan data, hingga analisis. Dan yang paling penting untuk dipahami adalah bagaimana metodologi ini menari antara dua logika berpikir, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Sebentar, biar saya coba terjemahkan ini ke bahasa sehari-hari. Deduktif itu artinya kita mulai dari teori yang sudah ada dari buku, semacam kerangka awal dari atas ke bawah, ya kan? Kalau induktif, itu kebalikannya. Kita berangkat dari temuan di lapangan, dari bawah ke atas, dan membiarkan data itu sendiri yang membentuk teori baru. Benar begitu? Penjelasan yang sempurna. Dan contoh terbaik dari tarian antara deduktif dan induktif ini ada dalam penelitian tentang keputusan memiliki anak di wilayah India Selatan. Secara deduktif, artinya sebelum turun ke lapangan, peneliti menggunakan literatur sosiologi barat yang sudah mapan. Teorinya bilang apa? Teorinya bilang keputusan suami istri untuk punya anak sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti norma subjektif dan kontrol perilaku. Semuanya terdengar sangat rasional di atas kertas. Tapi ketika mereka benar-benar melakukan wawancara mendalam di desa-desa tersebut, masuk ke fase induktif, sebuah realitas raksasa muncul dari lapangan dan menghantam teori awal mereka. Apa realitas yang mereka temukan? Mereka menemukan bahwa konsep memiliki anak itu nggak bisa disamaratakan. Partisipan di sana secara eksplisit bilang bahwa mereka mencari anak laki-laki. Skema budaya lokal menunjukkan bahwa anak laki-laki bukan sekedar penerus garis keturunan, tapi dianggap esensial secara spiritual untuk melakukan ritual menyalakan api di upacara pemakaman orang tua mereka kelak. Tanpa anak laki-laki, masa tua dan kehidupan setelah mati mereka dianggap tidak aman ya? Tapi bukankah itu berarti mereka sama sekali nggak peduli pada anak perempuan? Nah, justru itu menariknya. Data kualitatif menangkap nuansanya. Wawancara tersebut mengungkap ikatan emosional yang sangat mendalam dengan anak perempuan. Seorang partisipan berkata dengan sangat puitis, anak laki-laki memang yang akan membawa tubuh kami ke tempat pembakaran jenazah, tapi anak perempuanlah yang nanti akan memandikan tubuh kami dan menangisi kematian kami. Wah, ini bikin merinding sih. Lihat bagaimana kaya dan spesifiknya realitas ini. Peneliti nggak bisa lagi cuma pakai teori barat yang buta konteks lokal. Data induktif dari lapangan memaksa mereka merombak total seluruh kerangka penelitiannya. Karena tanpa wawancara kualitatif, nuansa emosional dan spiritual yang sangat kuat ini hanya akan berakhir sebagai angka 0 atau 1 di kuesioner. Ngomong-ngomong soal kuesioner, ada cerita juga soal bagaimana pendekatan ini digunakan berbarengan dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran. Ah iya, penelitian dari Ajay Belly. Betul. Penulis buku ini sendiri pernah meneliti risiko HIV pada para pekerja migran laki-laki di India. Kalau kita pakai logika positivis standar, kita mungkin akan langsung menyebarkan survei medis dengan pertanyaan seperti, seberapa sering Anda memakai kondom? Atau bagaimana Anda menilai risiko pasangan Anda? Pasti datanya akan sangat akurat kan? Justru disitulah letak kehancurannya. Kalau Anda langsung menyebar kuesioner dengan bahasa medis, Anda akan dapat data sampah. Kenapa bisa gitu? Karena A.J. Bailey lewat riset kualitatifnya yang mendalam menemukan bahwa pria-pria di jalanan tidak mengerti atau tidak menggunakan istilah klinis kondom. Dalam bahasa gaul mereka sehari-hari, mereka menyebutnya chatri, yang artinya payung. Payung. Menarik sekali bahasanya. Dan bukan cuma bahasanya, A.J. juga menemukan cara mereka menilai resiko tertular HIV sama sekali bukan berdasarkan riwayat medis yang logis, melainkan murni penilaian visual. Maksudnya penilaian visual gimana? Para pria ini akan melihat penampilan perempuan yang menjadi pasangan seksual mereka. Kalau perempuannya terlihat bersih dan berpakaian rapi, mereka menganggap risikonya rendah.
Setelah Ajay memetakan istilah catri dan kebiasaan penilaian visual ini secara kualitatif, barulah istilah-istilah lokal tersebut dimasukkan ke dalam pertanyaan survei kuantitatif skala besar. Hasilnya gimana setelah digabung? Surveinya jadi luar biasa valid karena menyapa responden menggunakan bahasa mereka sendiri. Luar biasa. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, buat apa kita capek-capek membongkar istilah gaul, wawancara berjam-jam, mencari verstehen, kalau ujung-ujungnya cuma buat dipublikasikan di jurnal yang berdebu di perpustakaan kampus? Harus ada dampaknya di dunia nyata kan? Betul sekali. Itulah sebabnya buku ini memperkenalkan konsep riset partisipatoris atau riset tindakan. Filosofi utamanya sangat dipengaruhi oleh tokoh pendidikan terkenal, Paulo Freire, yang percaya bahwa setiap perubahan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Dan ada juga model dari Van Strien kan? Iya, siklus regulatif Van Strien yang menekankan bahwa sebuah riset belum selesai kalau belum melahirkan intervensi atau perubahan sosial yang nyata. Saya paling bersemangat bahas bagian ini. Ada sebuah proyek penelitian di Panti Jompo de Hoven di Belanda yang menurut saya adalah cerita paling menghangatkan hati dari seluruh materi kita hari ini. Studi kasus 4,1, ya? Benar. Panti Jompo ini sebenarnya dijalankan dengan niat yang sangat baik. Manajemen panti dan kementerian terkait ingin memberikan fasilitas terbaik. Tapi pendekatannya sangat etik, sangat dari atas ke bawah. Regulasi mengatur segalanya. Dari kapan lansia harus dimandikan, jam berapa lampu dimatikan, sampai jam berapa mereka wajib makan di ruang komunal. Semuanya diatur demi efisiensi operasional. Sangat institusional ya? Sangat. Nah, ketika para peneliti kualitatif masuk, mereka membaur dengan para lansia dan akhirnya menemukan satu fakta yang cukup memilukan. Para lansia ini sama sekali nggak merasa sedang berada di rumah. Mereka merasa dirawat, tapi kebebasan mereka sebagai manusia dewasa telah dirampas oleh rutinitas institusial. Dan karena ini adalah riset partisipatoris, peneliti nggak kemudian menulis laporan ke pemerintah untuk meminta tambahan dana jutaan euro guna membeli alat medis baru. Tidak sama sekali. Mereka memfasilitasi dialog agar suara para lansia ini didengar oleh manajemen. Perubahan ini sangat sederhana tapi transformatif. Misalnya soal tempat tidur. Manajemen sebelumnya berasumsi bahwa semua penghuni harus memakai ranjang rumah sakit standar demi alasan medis. Ternyata banyak yang membenci ranjang kaku dan dingin itu. Solusinya apa? Mereka mulai bertanya, ranjang seperti apa yang bikin Anda merasanya nyaman seperti di rumah Anda dulu? Dan ada juga soal rutinitas makan. Sebelumnya, staf panti mewajibkan semua lansia makan bersama di aula besar. Alasannya supaya mereka bersosialisasi dan tidak kesepian. Terlihat seperti ide yang bagus kan? Teorinya bagus. Tapi setelah didengarkan, ternyata beberapa lansia sangat nggak suka keramaian dan cuma ingin makan malam dengan tenang di kamar mereka sendiri sambil nonton TV. Begitu pihak panti ngasih kembali otonomi kecil ini, membiarkan mereka memilih mau makan di mana, indeks kesejahteraan dan kebahagiaan para penghuni melonjak drastis. Bahkan kepuasan kerja para perawat juga ikut naik. Memberikan ruang bagi orang untuk bersuara, ternyata memanusiawakan kembali seluruh ekosistem tersebut. Namun, kita harus ingat satu hal penting nih. Ketika kita menggali sedalam ini ke dalam kehidupan, ketakutan, dan kebiasaan pribadi seseorang, ada harga dan tanggung jawab yang sangat berat di sana. Soal etika ya? Betul. Kita nggak bisa menutup eksplorasi tentang riset manusia ini tanpa menyinggung soal etika. Dan ini jauh lebih dalam daripada sekedar menyodorkan selembar formulir persetujuan alias informed consent untuk ditandatangani. Prinsip etika ini berakar pada Deklarasi Helsinki dan Laporan Belmont. Yang isinya tentang apa saja? Intinya menitik beratkan pada keadilan, menghormati otonomi manusia, dan yang terpenting, do no harm atau meminimalisir bahaya. Maksudnya, bahaya di sini bukan berarti kita meneliti hal-hal yang bikin cedera fisik kan? Bahaya mental atau sosial mungkin. Tepat. Bahaya dalam ranah sosial itu bisa menghancurkan hidup seseorang loh. Ada contoh kasus tentang sebuah penelitian mengenai aborsi di Kosovo. Di budaya yang sangat patriarkis dan konservatif, aborsi adalah topik tabu tingkat tinggi. Peneliti di sana sempat mempertimbangkan untuk menggunakan teknik snowball sampling. Minta partisipan merekomendasikan teman atau kenalannya yang juga pernah aborsi. Gitu ya. Bukannya itu taktik yang sangat efisien untuk nyari orang? Apa bahayanya, nanya teman?
Secara logistik, itu efisien. Tapi secara etis, itu ladang ranjau. Bayangkan seorang wanita yang hidup di sana diam-diam melakukan aborsi dan merahasiakannya dari suami serta keluarga besarnya. Jika tiba-tiba ada seorang peneliti asing mengetuk pintu rumahnya dan bilang, "Halo, teman Anda bilang Anda pernah melakukan aborsi, bisa kita ngobrol?" Wah, kacau sih itu. Kedatangan peneliti itu saja bisa secara tidak sengaja membongkar rahasia terdalamnya ke keluarganya yang kebetulan ada di rumah. Bahaya sosial yang ditimbulkan seperti perceraian, dikucilkan masyarakat, atau bahkan kekerasan fisik sangatlah nyata. Mengerikan sekali. Karena itulah, peneliti kualitatif dituntut untuk selalu bisa berimajinasi membayangkan skenario terburuk demi melindungi privasi subjek mereka. Ngomong-ngomong soal privasi subjek, ada perdebatan etis yang super panas di kalangan peneliti soal ini kan? Kisah jurnalis Jerman, Günter Wollraff. Ah ya, ini kasus yang sangat terkenal. Rasanya ini kayak film penyamaran ala James Bond. Dia memalsukan identitasnya, menyamar jadi pekerja migran dari Turki, lalu bekerja di berbagai pabrik dan tambang di Jerman. Dia hidup sengsara di asrama-asrama buruh yang kumuh. Tujuannya, dia akhirnya merilis buku investigasi yang membongkar habis-habisan perlakuan rasis dan kondisi kerja tidak manusiawi yang dialami para imigran di sana. Bukunya meledak dan membawa perubahan kebijakan yang besar, tapi ini kan melanggar aturan dong. Betul, itu menjadi dilema etis yang abadi. Dari sisi aktivisme, Wollraff dianggap pahlawan. Tapi dari sisi etika riset akademis murni, dia dikritik habis-habisan. Dia memanipulasi subjeknya, para mandor, pemilik pabrik, dan sesama buruh dengan penipuan identitas. Karena dia menipu mereka soal siapa dia sebenarnya. Tepat, dia sepenuhnya mengabaikan prinsip informed consent, yaitu hak subjek untuk tahu bahwa mereka sedang diteliti. Pertanyaan moralnya, apakah tujuan akhir yang mulia bisa membenarkan cara-cara yang manipulatif? Di ranah riset formal, garis batas ini dijaga dengan sangat ketat. Subjek manusia punya hak prerogatif atas persetujuan partisipasi mereka. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita coba tarik benang merah dari semua materi yang kita bedah habis-habisan hari ini, eksplorasi kita membuktikan satu hal krusial. Riset kualitatif bukanlah ilmu sekunder yang asal tebak. Ia adalah perjalanan bolak-balik antara teori dan realitas lapangan yang menuntut ketelitian tingkat tinggi. Benar. Metodologi ini memaksa kita, termasuk Anda yang sedang mendengar ini, untuk melepas kacamata asumsi pribadi. Mengajarkan kita untuk mendengarkan suara yang otentik tanpa buru-buru menghakiminya. Entah Anda sedang mendesain kebijakan publik, mengembangkan fitur baru di perusahaan rintisan Anda, atau sekedar mencoba memahami kenapa tim Anda di kantor terlihat nggak termotivasi, keterampilan untuk mencari verstehen, kemampuan menangkap makna di balik angka, adalah kunci untuk menciptakan sistem dan lingkungan yang benar-benar memanusiawakan manusia. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting, sesuatu yang menurut saya sangat relevan untuk ditelusuri mengingat zaman tempat kita hidup sekarang. Kita saat ini sedang berada di era yang sangat mengagung-agungkan big data, kecerdasan buatan dan algoritma. Semuanya serba AI sekarang ya. Betul. Mesin-mesin ini luar biasa hebat dalam membedah miliaran data poin untuk mencari tren, menyapu bersih konteks manusiawi yang berantakan demi menemukan probabilitas berupa angka pasti. Tapi pertanyaan mendasarnya, akankah sebuah algoritma atau AI pernah bisa mencapai verstehen? Wow. Jika realitas manusia dibentuk oleh gesekan budaya, kebanggaan, rasa malu, dan emosi yang seringkali irasional, apakah kerumitan subjektivitas kita yang sering dianggap sebagai data sampah oleh algoritma itu justru merupakan titik data kita yang paling berharga? Sesuatu yang selamanya gak akan bisa dirasakan oleh mesin. Ini hal yang sangat menarik untuk Anda renungkan lebih jauh. Bayangkan sebuah AI mencoba memahami kenapa perempuan di desa menolak dibangunkan toilet pribadi. Sebuah renungan penutup yang luar biasa provokatif. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyempatkan waktu menemani sesi bedah buku kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa membantu Anda melihat dunia di sekitar Anda dengan kacamata yang sedikit berbeda besok pagi. Teruslah bertanya mengapa, jangan berhenti mendengarkan secara nyata, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.